Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, Persekutuan Komisi Pemuda pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 18 dengan tema Suara dari Gurun. Pelayan firman oleh Saudari Ripkah Mentari Ayuningrum. Kedua, kebaktian umum pada Minggu 6 Desember 2020 pukul 9 dengan tema Di Tengah Penantian Ada Ketekunan oleh Pendeta Timotius Rinardi. Selanjutnya tentang Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani secara online dalam kebaktian Hari Ulang Tahun ke-100 GKMI dan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 17 dengan tema Deeper and Higher. Pelayan firman oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya. Selanjutnya tentang Hari Ulang Tahun ke-100 dan Natal 2020 GKMI Kudus. Kebaktian Hari Ulang Tahun ke-100 dan Sakramen Perjamuan Kudus serta kebaktian Malam Natal dan kebaktian Natal akan dilaksanakan secara daring atau online melalui channel YouTube GKMI Kudus sesuai jadwal. Jemaat dapat berpartisipasi melalui amplop persembahan Hari Ulang Tahun ke-100 dan Natal 2020 GKMI Kudus yang akan diedarkan bersamaan dengan amplop persembahan bulanan atau mengambilnya di sekretariat gereja. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Tiada yang seperti Engkau.
Kebaktian Minggu Advent pertama ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikianlah berita Advent pertama, Maranatha. Mari kita menyalakan lilin Advent pertama. Penyalaan lilin Advent ini mengingatkan kita untuk setia berjaga-jaga dan berpengharapan menantikan kedatangan Tuhan kembali. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, ditandai oleh penyalaan lilin Advent pertama. Lilin itu berwarna ungu, melambangkan pertobatan sebagai sikap yang paling tepat dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Sedangkan cahaya lilin melambangkan pengharapan akan kedatangan tersebut. Tema kita di Minggu Advent pertama ini adalah bertobat kunci kebahagiaan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa pertobatan adalah panggilan hidup Kristen yang menghadirkan kebahagiaan sejati. Selanjutnya, kepada jemaat telah dibagikan lembar tata kebaktian keluarga seperti ini. Mulai Desember 2020 kita akan bersama-sama membudayakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Tujuannya adalah untuk membangun iman, pengharapan dan kasih serta kedekatan dan kesetiaan di tengah keluarga kita. Kapan waktunya, hari, tanggal, dan jam, silahkan ditentukan sendiri. Sebulan sekali kita akan melaksanakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing mulai Desember 2020. Jemaat yang belum mendapatkan lembar tata kebaktian keluarga seperti ini bisa memintanya kepada pengurus lingkungan masing-masing atau ke sekretariat gereja. Pada kesempatan ini kita juga akan melakukan upacara penerimaan warga atau atestasi masuk atas saudari kita di wilayah RAN 1. Upacara ini akan dipimpin oleh Pendeta Timotius Linardi. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan penerimaan warga jemaat. Kami mengundang nama berikut untuk maju ke depan dan berdiri di samping saya, Saudari Ripka Mentari Ayu Ningrum. Silakan dibuka maskernya supaya bisa dilihat oleh jemaat. Saudara-saudara seiman, gereja berasal dari Allah dan dibentuk untuk kita pada saat sekarang dan selamanya. Allah menghendaki agar gerejanya beribadah, memberitakan firman, melayani upacara-upacara, memelihara persekutuan, dan menjalankan disiplin bersama, membangun umat, membawa orang berdosa kepada pertobatan yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Setiap orang membutuhkan anugerah Allah dan keselamatannya. Ke dalam persekutuan jemaat kita datang saudari kita Ripka Mentari Ayu Ningrum agar diterima menjadi anggota. Mari kita berdiri. Kita akan menaikkan doa. Ya Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menerima saudari Ripka Mentari Ayu Ningrum menjadi anggota tubuh-Mu. Kami berdoa kiranya ia akan mendapatkan persekutuan yang hidup dan membangun imannya. Kami membuka diri untuk bersekutu dengannya, belajar bersama, melayani bersama, dan menjalankan disiplin gereja bersama pula. Tolong agar kami dapat saling memperhatikan, mengasihi, dan melayani agar bersama dengannya kami dapat melaksanakan misi Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas nama jemaat, dengan ini saya menyambut dan menerima saudari Ripka Mentari Ayu Ningrum ke dalam persekutuan gerejanya. Kiranya rahmat dan tuntunan Tuhan senantiasa atas saudara dalam persekutuan dengan Kristus dan umat-Nya. Selanjutnya, majelis akan menyerahkan tanda keanggotaan. Mari kita menyambut saudari kita yang baru bergabung dengan kita, Ripka Mentari Ayu Ningrum. Bersorak-sorai bersama, bertepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri untuk memberikan salam damai dengan salam Sunda. Salam damai. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 80 ayat 2 sampai 8, dilanjutkan ayat 18 sampai 20. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam. Berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia, ayat 18 ini kok. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Agungkanlah kebesaran Tuhan Juru Selamat dan Penebus kita dengan pujian betapa mulia-Mu. Semua
Saudaraku, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan serta memohon anugerah pengampunan bagi kita. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami datang untuk memohon anugerah pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai dalam menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran firman-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dengan demikian, kami telah berdosa kepadamu ya Bapa, dan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu kami memohon anugerah pengampunan-Mu dan rahmat pembaruan-Mu atas kami, sehingga kami hidup dalam pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian. Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian, "Oh datanglah Immanuel." Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diberikan hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh rahmat, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam tiap-tiap hari kami meneladani Kristus. Tuhan tolong kami, baik yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Kiranya Tuhan berkenan atas pelayanan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Yesaya 64 ayat 1-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya
Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari serta anak-anak sekalian, tak terasa minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Saat mendengar bahwa sudah masuk minggu Advent yang pertama, memori-memori kita seakan diangkat kembali tentang suasana penyambutan atau menjelang Natal di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di Natal tahun kemarin ada yang bagi-bagi kado, kumpul keluarga besar, bahkan merencanakan liburan panjang. Dan kita pasti teringat akan suasana alunan musik Natal seperti Jingle Bell, dan di rumah kita masing-masing beberapa pasti juga menghias dengan pohon Natal dan pernak-perniknya. Intinya bagi saya pribadi, masa Advent itu seperti berada di dunia yang berbeda. Nuansa penyambutan Natal dan suasananya semacam itu menjadi semangat dalam menjalani hari-hari di bulan Desember. Memori-memori Natal di tahun-tahun sebelumnya itulah yang menjadikan hati saya penuh pengharapan untuk menyambut Natal di tahun ini juga. Walaupun memang di tengah masa pandemi. Saya pun juga berharap kita semua warga Jemaat GKMI boleh merayakan Natal di tengah pandemi tetap dengan patuh protokol kesehatan. Saya sendiri mulai susun rencana akhir tahun dan mulai menyusun planning untuk mengisi liburan nanti Natal kelak di tahun ini, sambil membayangkan suasana-suasana Natal di tahun-tahun sebelumnya yang telah terlewati. Pengalaman saya tentang nuansa Natal ini menggambarkan bahwa penantian dan pengharapan tak terlepas dari memori-memori tentang ingatan, tentang kenangan apa yang telah terjadi, sehingga ada perasaan yang muncul untuk mengenang sekaligus merasakan dan ingin terulang kembali suasana Natal yang sama. Sejatinya peringatan akan apa yang telah terjadi dan pengharapan tersebut ada di dalam semangat Adventus yang minggu ini telah kita mulai. Advent bukan sekedar berbicara mengenai masa menjelang Natal. Advent sendiri berarti kedatangan. Dari kata Adventus berasal dari bahasa Yunani parousia yang merujuk kepada kedatangan Tuhan kembali. Sejarah gereja mencatat bahwa pada abad ke-6 gereja merayakan Advent mengkaitkannya justru bukan dengan Natal, saudaraku, tetapi dengan kedatangan Tuhan kembali, parousia. Baru nanti setelahnya di abad pertengahan masa Advent dikaitkan dengan Natal. Maka secara teologis, masa Advent memiliki dua unsur utama, yaitu tentang peringatan akan kedatangan Kristus di dunia dan juga pengharapan akan kedatangan Kristus kembali kelak, parousia. Maka kalau kita melihat minggu Advent dibagi ke dalam 5 minggu, Advent yang minggu pertama sampai Advent minggu yang ketiga berfokus pada kedatangan Tuhan kembali, parousia. Lalu minggu Advent keempat pada persiapan peringatan akan Natal, penyambutan Natal. Dari sini gereja diajak untuk menjalani dan mengisi Advent dengan sukacita sekaligus
ajakan pertobatan. Bukankah semangat Adventus yang demikian selalu mewarnai dinamika kehidupan beriman kita? Sebagai umat percaya dalam keseharian kita berada di dalam dua dinamika unsur tersebut, yaitu unsur utama Advent. Tuhan dahulu pernah hadir menolong saya, maka ke depan juga saya berharap Tuhan datang untuk menolong saya. Kita hidup dalam beriman dengan kutub yang demikian, yaitu tentang peringatan dan juga pengharapan. Dengan kedua unsur utama tersebut, maka boleh dikatakan Advent bukan hanya baru muncul ketika zaman perjanjian baru atau gereja berdiri, melainkan telah hidup lama di hati umat Allah. Semangat Advent tersebut dapat kita temukan juga pada zaman Nabi Yesaya. Semangat untuk mengingat dan merayakan kedatangan Tuhan sebelumnya, sekaligus mengharapkan dan menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk menolong umat. Semangat itu dapat kita lihat dalam nats utama kita, yaitu Yesaya pasal 64 ayat 1-9, yang mewujud dalam suatu pernyataan iman sebagai peringatan, dan di sisi lain suatu permohonan sebagai pengharapan. Mari kita buka kembali nats kita. Pernyataan iman tersebut disuarakan oleh sang nabi pada ayat 3-8. Jika kita amati pada ayat 4b, disebutkan bahwa seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sang nabi dalam hal ini sedang menyatakan iman akan pengenalan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang memegang perjanjian dengan umatnya. Sang nabi mengingat kembali, menyatakan imannya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan perjanjian yang mau menyongsong dan bertindak bagi umat yang menanti-nantikan Dia. Namun kepada Allah yang memegang perjanjian tersebut dikatakan oleh sang nabi bahwa umat begitu memberontak dan berpaling daripadanya. Ayat 5b-7 menunjukkan demikian. Sehingga Allah murka dan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka, yaitu umat Allah. Kita tahu sejarah umat Israel menunjukkan hal tersebut. Umat yang memberontak dan berpaling dari Allah. Nabi pun sadar betul dan mengakui dosa bangsanya. Dilukiskan pada ayat 6. Allah sampai menyembunyikan wajahnya dan menyerahkan mereka ke dalam kekuasaan dosa, sehingga tidak ada lagi yang mencari Tuhan. Disebutkan di ayat 7. Sungguh ini hal yang ironis. Keterpurukan iman umat terhadap Allah. Toh demikian, betapapun brengseknya umat dan pemberontak itu, Tuhan tetaplah Bapa dan pencipta mereka. Sekeras apapun tindakan Tuhan atas umat akibat kejahatan mereka, tujuannya bukanlah untuk membinasakan, melainkan untuk membentuk kembali dan memperbarui kehidupan mereka. Ayat 8b disebutkan bahwa Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Terjemahan LAI menyebutkan kami sekalian adalah buatan tanganmu dan Engkaulah yang membentuk kami. Tetapi dalam terjemahan asli bahasa Ibrani menggunakan kata yatsar. Maka kalau saya boleh menerjemahkan ulang, bisa disebutkan sebagai berikut. Kamilah tanah liat dan Engkaulah penjunan. Engkaulah yang membentuk kami. Engkaulah pengrajin tanah liat itu, ya Allah. Atas dasar pernyataan iman tersebut, sang nabi mengungkapkan pengharapan berupa permohonan akan kedatangan Tuhan untuk menolong umat dan juga memohon pengampunan akan umat. Hal ini diungkapkan dalam ayat 1-2 dan juga ayat 8-9. Mari kita baca dan kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ayat 1-2 sang nabi memohon dalam ungkapan yang sangat dramatis. Pada ayat 1 disebutkan dengan kata sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Kata sekiranya engkau mengoyakkan
memakai kata bahasa Ibrani lukarata. Kata lu menunjukkan permohonan teramat dalam. Kalau saya boleh artikan, oh kiranya. Dan kata kara sendiri, yaitu terkoyak. Di dalam tradisi Yahudi, simbolisasi terkoyak dapat diartikan sebuah keputusasaan yang mendalam. Singkatnya, ungkapan ini menunjukkan pengharapan yang terdalam, yang sungguh-sungguh. Oh kiranya sebagaimana Tuhan dahulu datang menolong umat yang menanti-nantikannya, kiranya sekarang juga Tuhan segera mengoyakkan langit dan turun untuk membuat bangsa-bangsa gemetar dan sujud menyembahnya. Kedatangan Tuhan oleh sang nabi dilukiskan dalam fenomena alam yang dahsyat seperti di ayat 1b sampai 2. Kalau kita boleh lihat, perhatikan lukisannya, gunung-gunung bergoyang dan api yang meranggas. Boleh kita bayangkan seperti letusan gunung Merapi mungkin Bapak Ibu. Ketika gunung mulai mau meletus, gunung meletus, gempa bumi terjadi dan api keluar dari lahar bumi. Sejatinya gambaran yang diungkapkan oleh sang nabi ingin menunjukkan dan ingin mengatakan perihal kemahakuasaan Tuhan dan ketidakberdayaan manusia. Di sisi yang lain, sang nabi juga memohon pengharapan akan pengampunan dari Tuhan dan juga pemulihan. Hal ini dapat kita baca dan kita lihat pada ayat 9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa dan seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian umat-Mu. Intinya saudaraku, pada ayat 1 sampai 2 dan ayat 8 sampai 9 ini, sang nabi ingin menyuarakan permohonan dan pengharapan umat akan kedatangan Tuhan, agar Tuhan mengasihani serta menolong mereka dan juga mengampuni dosa-dosa mereka dan memperbarui kehidupan mereka. Pengharapan dan penantian ini sekali lagi didasarkan atas apa yang diyakini umat, atas pernyataan iman umat, yaitu bagaimanapun murkanya Allah, Allah tetaplah Bapa mereka yang menyayangi dan mau memperbarui kehidupan mereka. Semangat Advent akan pernyataan iman dan pengharapan itu juga tampak pada bacaan kita sebelumnya, yaitu Mazmur 80. Pemazmur menyatakan iman dalam pengakuan bahwa Tuhan sebagai gembala Israel yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba serta raja yang duduk di atas para kerub. Ayat 2. Lukisan tersebut merupakan peringatan akan kedatangan dan karya Allah bagi umatnya di masa lalu, yaitu nenek moyang bangsa Israel pada kisah Yusuf. Atas dasar iman tersebut, pemazmur menyerukan permohonan dan pengharapan akan kedatangan dan pertolongan Allah sekarang. Pengharapan ini diungkapkan dalam sebuah seruan yang seperti refrain atau bagian yang diulang-ulang. Jika kita perhatikan pada Mazmur 80 ayat 4, 8, dan 20, ada perulangan yang menunjukkan pengharapan sang pemazmur. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah gambaran semangat Advent yang tampak dalam Yesaya 64 dan juga Mazmur 80. Pertanyaannya saudaraku, sikap apa yang paling tepat untuk menghidupi semangat Advent tersebut? Dalam menantikan dan memohon kedatangan Tuhan yang menolong dan memperbarui hidup kita. Sikap itu adalah sikap bertobat, sikap pertobatan. Kata Ibrani untuk bertobat adalah suf. Artinya suf itu adalah kembali dan juga adalah berbalik. Suf berarti berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Karena itu pertobatan terdiri dari dua unsur yang mendasar, yaitu penyesalan atas dosa dan penyerahan diri kepada Allah.
Uniknya saudaraku, kata suf ini tidak ada dalam nats kita hari ini. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Namun makna dari suf itu ada dan terlihat dengan jelas, khususnya di ayat 8. Mari kita baca bersama. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ayat ini menyuarakan keputusan untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Hal tersebut terlihat dari kata, tetapi sekarang ya Tuhan. Kata sekarang merupakan titik balik yang paling krusial dari nats kita, firman kita hari ini. Sekarang berarti pertanda titik balik umat untuk mengakui Tuhan sebagai Bapa mereka. Umat kembali sadar bahwa Tuhan adalah Bapa dan Pencipta mereka yang membentuk mereka. Mereka mengakui mereka adalah tanah liat dan Bapa adalah penjunan. Dari kata sekarang ya Tuhan, di titik balik itu umat mengembalikan orientasi kehidupan mereka dan tujuan kehidupan mereka dan mau dibentuk kembali oleh Tuhan. Uniknya saudaraku, kata suf dalam perjanjian lama bukan hanya disematkan kepada pihak manusia saja, melainkan kata suf juga disematkan kepada pihak Allah. Untuk melihat ini paling jelas dapat kita lihat pada Yeremia pasal 15 ayat 19. Saya akan bacakan. Jika engkau mau kembali, aku dalam kurung Allah akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Jika umat mau berbalik suf dari dosa, yaitu menyesali dan mau meninggalkan dosa-dosa mereka, serta kembali suf kepada Allah untuk menaatinya, maka Allah pun akan mengembalikan dan berbalik suf kepada mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Itulah makna dari pertobatan atau suf. Ketika kita mau berbalik suf, Allah mau berbalik juga suf. Maka di dalam suf itu terkandung berkat, yaitu pemulihan relasi antara kita manusia dengan Allah. Maka ketika kita telah suf berbalik kepada Allah, kita telah bertobat, jagalah sikap pertobatan itu dengan tetap waspada dalam kesetiaan dan juga berjaga-jaga seperti amanat Yesus dalam Markus pasal yang 13 ayat 24 sampai 37. Memang sebab tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Oleh karenanya sikap berjaga-jaga adalah sikap yang tepat ketika kita telah suf, ketika relasi kita telah dipulihkan. Namun kita tahu sebagai manusia kita rapuh dan mudah jatuh ke dalam kekuasaan dosa. Maka dalam berjaga-jaga, dalam kewaspadaan kita dan kesetiaan kita menjaga relasi tersebut, ketika kita telah suf, kita memohon pertolongan Tuhan, kita memohon rahmat Tuhan dalam berjaga-jaga. Tak heran Paulus selalu mengawali suratnya dengan salam seperti 1 Korintus pasal pertama ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Rumusan ini sering kita dengar. Artinya saudaraku, Tuhan sendiri yang akan menolong kita dalam berjaga-jaga saat menantikan Ia datang kembali. Kita memang butuh pertolongan Tuhan dan rahmat Tuhan dalam berjaga-jaga ketika kita telah suf, kita telah bertobat. Itulah dinamika pengalaman umat dalam semangat Advent. Pernyataan iman akan pertolongan Tuhan di masa lalu dan pengharapan akan pertolongan Tuhan sekarang dan di masa yang akan datang. Yang tentunya dalam menghidupinya kita harus dalam sikap pertobatan dan berjaga-jaga. Lalu bagaimana dengan konteks kita sekarang di masa kini?
Saudaraku, hari ini Minggu 28 November adalah hari peringatan menanam pohon nasional. Hari menanam pohon nasional merupakan hari peringatan yang baik untuk mengembalikan wajah bumi kembali menjadi hijau kembali, menjadi asri kembali. Namun di satu sisi, hari peringatan ini juga berarti sebuah pesan, sebuah pertanda bahwa begitu rusaknya bumi, begitu eksploitatifnya kita manusia yang hidup dari alam semesta. Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian bersama-sama memaknai masa-masa Advent seperti semangat pada nats kita hari ini. Pernyataan iman kita mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Oleh karena melalui alam dan lebatnya hutan dan hijaunya bumi, segala jenis hewan dan tumbuhan kita dapat mengagumi karya dan wajah Allah yang memelihara di dalamnya. Pengharapan kita adalah bumi ini lestari selamanya. Alam yang kaya raya ini dapat menopang seluruh kehidupan dari masa sekarang sampai masa depan. Bumi kembali pulih dari kerusakan dan wajah bumi kembali hijau kembali. Namun kita tahu manusia telah jatuh ke dalam dosa eksploitasi bumi yang berlebihan. Alih-alih menjaga, kita sering memanfaatkannya tanpa rasa tanggung jawab. Hal ini seperti mata rantai yang tak putus oleh sebab cara hidup kita sehari-hari yang tak bertanggung jawab. Mungkin gaya hidup kita yang konsumtif berlebih sehingga meninggalkan sisa sampah yang juga berlebih, yang juga menumpuk. Mungkin beberapa dari kita masih mengkonsumsi hewan-hewan yang dilindungi seperti sirip hiu dan sebagainya, dan hewan-hewan lain yang memang terancam punah tetapi kita masih mengkonsumsinya. Atau bahkan beberapa dari kita memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan alam. Ketidakpedulian juga merupakan sikap yang turut menyumbang eksploitatif alam berlebih, saudaraku. Di tengah alam yang rusak, hutan terbakar dan akan berujung pada berbagai krisis alam lain. Apakah ada kebahagiaan dalam hal tersebut? Tentunya tak ada. Dan masa depan bumi berada di tangan kita sekarang. Saudaraku, mari kita kita bertobat, kita berbalik kembali memandang wajah Allah, Tuhan semesta alam, yang memberi amanat kepada kita untuk menjaga alam ini. Kita mau dibentuk kembali untuk memelihara dan melindungi bumi dengan cara hidup berdasarkan rasa tanggung jawab dan berkecukupan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk setia menghidupi semangat Advent dan menolong kita sekalian untuk berbalik kepadanya. Selamat Hari Menanam Pohon Nasional. Selamat menghidupi masa Advent dalam sikap pertobatan. Terpujilah Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh rahmat dan maha kasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon pertolongan-Mu agar kami dapat menghidupi semangat Advent. Kami ingin berbalik kepadamu, menjadikan firman-Mu sebagai orientasi hidup kami dan setia menjaganya dalam tiap-tiap kehidupan kami. Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau berkenan untuk hadir menolong negeri dan bangsa kami. Kami teringat akan Gunung Merapi yang sedang siaga aktif dan tak tahu kapan akan meletus. Kiranya Engkau menolong dan melindungi setiap pengungsi, relawan, dan seluruh tenaga yang bertugas siaga di sekitar Merapi. Kami memohon kiranya Dikau sendiri yang mencukupkan kebutuhan logistik dan juga melindungi mereka dengan uluran tangan setiap mereka yang membantu. Kiranya Bapa sendiri yang berkenan menolong dan menyertai mereka dalam dekapan kasih dan perlindungan-Mu. Ya Bapa, kami juga teringat negeri kami yang masih bergulat dengan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan memberikan kami rahmat-Mu. Biarlah tiap-tiap insan warga bangsa kami mematuhi protokol kesehatan dan juga ikut berperan aktif menanggulangi pandemi ini. Tak lupa kami berdoa untuk mereka tenaga kesehatan yang harus berkutat dan berjerih lelah dalam menangani pandemi ini. Kami memohon kiranya damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami di setiap situasi krisis yang kami hadapi. Tolonglah kami ya Bapa, sekiranya kami juga mengingat akan kerusakan alam, sebab sikap kami yang tak bertanggung jawab. Kiranya rahmat-Mu dan kebijaksanaan daripada-Mu lah yang menuntun kami dan membentuk kami kembali sebagai insan manusia yang memelihara alam raya ini. Ya Bapa, kami juga ingin menaikkan doa kami kepada saudara-saudari kami yang sakit, lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Erastus Jimmy Malelak, Bapak Hembang Napi Tupulu, Bapak Goy Kiat Hau, Bapak Susanto Hananta, Bapak Silas Suyanto, Bapak Sandono, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Diaken Endang Sri Lestari, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Emi Widiarti, Ibu Tabita Tanti Agustina, Ibu Goy Gyok Kim, Ibu Lilianwa, Ibu Tan Linwa, Ibu Tan Meifong, dan Ibu Milka Suraswati. Kiranya Bapa berkenan untuk menjamah dan memberikan damai-Mu kepada saudara-saudari kami tersebut. Dan Tuhan, kami alaskan seluruh doa permohonan kami ini seturut dengan doa yang telah Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan kembali, mari kita mengisi hidup kita dengan meninggalkan segala dosa kita dan membarui diri terus-menerus di dalam kebenaran. Kita naikkan kidung pamungkas, marilah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, mari
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam pertobatan sejati, keberanian, kelemah lembutan, dan damai sejahtera, kini dan sampai selamanya. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.